Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga besar dari kedua mempelai, dan secara istimewa kedua mempelai Sehat Claudius Sidabutar dan Carolina Brubarus yang dicintai Tuhan. Pastor mau bertanya dulu kepada kedua mempelai ini. Saudara Sehat Claudius Sidabutar, bagaimana perasaan saudara saat ini? Apakah sungguh-sungguh bahagia? Yakin? Carolina Brubarus, pastor bertanya dengan sungguh-sungguh, bagaimana perasaan saudari? Apakah sungguh-sungguh bahagia saat ini? Kalau kalian berdua bahagia, pastor juga demikian, sangat merasakan kebahagiaan itu. Kedua orang tua yang hadir di sini juga sungguh-sungguh merasakan itu. Umat yang hadir, pengurus gereja yang hadir juga merasakan hal itu. Jadi bukan hanya kalian berdua yang berbahagia, kami semua yang hadir di sini juga ikut berbahagia, karena ini adalah peristiwa iman, peristiwa sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan, sungguh-sungguh diinginkan oleh Dia yang telah memberi kehidupan kepada kita. Jikalau kelak seandainya nanti dalam mengarungi perjalanan hidup berkeluarga, ceritanya mulai lain, situasi mulai lain, suami mulai lain, istri mulai lain, bukan hanya kalian berdua yang kecewa, bukan hanya kalian dua yang menyesal, pastor juga ikut kecewa. Kedua orang tua yang hadir juga, di sini juga kecewa luar biasa. Bapak, Ibu, umat, sahabat kenalan, seluruh umat yang hadir di sini juga ikut kecewa jika dalam perjalanan kelak lain, di luar yang diharapkan, di luar yang diinginkan oleh gereja. Banyak orang sekarang bangun rumah tangga, tetapi lain yang dihidupi, lain yang dijalankan, lain yang dihayati. Dan di situ bukan hanya kalian yang kecewa, gereja juga ikut kecewa. Gereja juga ikut murung karena peristiwa yang tidak menyenangkan, yang seharusnya tidak terjadi. Pastor mau katakan begini, perkawinan itu bukan hanya urusan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga urusan keluarga besar, urusan orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kalian, urusan umat yang hadir, urusan gereja yang terlibat, dan terlebih ini juga berkaitan dengan Tuhan.
Kita bayangkan harus ada acara adat. Itu menunjukkan bukan hanya hubungan biasa, ini juga urusan keluarga besar. Sebelum menikah, gereja pun diadakan kursus persiapan perkawinan, kanonik, bahkan kita harus hadir lagi di sini. Ini menunjukkan gereja terlibat di dalamnya dalam membangun hidup berkeluarga. Dan lebih daripada itu, ini juga urusan dengan Tuhan. Kalau sudah mengucapkan ikrar janji setia di hadapan Tuhan, yang namanya komitmenlah, setialah, tanggung jawablah dengan keputusan itu. Jangan di gereja ucap lain, sampai di rumah lain, di gereja janji lain, sampai di kehidupan di sana lain lagi. Jadi sekali lagi, Pastor mau katakan harus serius, harus komitmen dengan keputusan ini. Ini jalan yang benar, ini luhur, ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan main-main. Ya, walaupun kita meragukannya, tapi ini sungguh-sungguh jalan yang benar, keputusan yang tidak keliru untuk menghantar kita pada kebahagiaan, pada keselamatan. Jadi sekali lagi, komitmenlah dengan keputusan ini. Tujuan perkawinan itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebahagiaan. Kalau kita bahagia, kalau hati kita senang, pikiran kita akan terang benderang, pikiran kita akan terbuka, gerak-gerik kita pun akan leluasa, kita pun bisa bekerja dengan baik, berbicara dengan baik, melakukan banyak tugas dengan baik. Tetapi kalau sudah tidak bahagia, banyak hal akan terhambat, banyak hal akan menjadi persoalan. Maka kejarlah kebahagiaan itu, raihlah kebahagiaan itu, supaya banyak hal yang berguna, banyak hal yang berarti tumbuh subur dalam hidup berkeluarga. Ada banyak jalan-jalan, cara-cara untuk meraih kebahagiaan itu. Ya, pertama-tama pasti dengan saling menghormati, menghargai satu sama lain. Kebahagiaan itu bukan teori, tetapi hidup, kenyataan. Maka harus saling menghargai satu sama lain. Jangan suami merasa lebih tinggi, istri merasa lebih rendah, atau sebaliknya, istri merasa lebih berjasa, suami tidak penting. Ini menjadi lain cerita nanti. Jadi cara pertama, jalan pertama, harus bangun sikap saling menghormati, menghargai satu sama lain. Manusia itu sama harkat dan martabatnya. Ketika harkat dan martabatnya dijaga, dihormati, yakin dan percaya, kebahagiaan itu bukan berada jauh di sana, tetapi ada dalam hati kita, dirasakan dalam kehidupan setiap hari. Mengapa? Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dia lebih tinggi dari semua ciptaan di muka bumi ini. Itulah alasannya mengapa harkat dan martabat manusia harus dijunjung tinggi. Karena satu-satunya ciptaan ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah manusia. Dia bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik, bisa berjalan menuju keselamatan, bisa juga berjalan menuju kehancuran, punya kebebasan. Inilah martabat yang luhur dan tinggi yang kita miliki, yang Tuhan berikan sendiri kepada kita. Kedua, supaya keluarga bahagia, keluarga rukun dan damai, ya harus bekerja keras. Kita boleh berbicara tentang kebahagiaan, tetapi kalau ekonomi kurang mendukung, sia-sia juga. Jadi bekerjalah. Manusia yang bermartabat adalah manusia yang bekerja. Gunakanlah segala potensi yang ada dalam diri kita untuk bekerja, untuk membangun hidup yang benar, hidup yang layak. Jangan mendapat duit dengan jalan pintas, tidak baik. Itu hanya menggelisahkan kita. Dapatlah duit dengan kerja keras, dengan keringat,
Itu baru berkat yang Tuhan berikan sendiri. Jadi jalan kedua supaya bahagia itu kerja keras, giat bekerja. Bekerja dengan lurus, bekerja dengan benar, bekerja dengan tanggung jawab, supaya Tuhan memberikan berkat. Jangan gampang-gampang tiba-tiba dapat duit, tidak keringat tiba-tiba dapat duit lalu bangga kita. Itu salah, itu jalan yang sesat. Bekerjalah dengan giat supaya bisa membangun kehidupan yang utuh, kehidupan ekonomi yang baik dalam berkeluarga. Jalan berikut adalah dengan berdoa. Doa jangan ikut-ikutan. Doa jangan sekedar kebiasaan, tetapi doa harus menjadi sikap beriman kita, ungkapan iman bahwa kita punya keyakinan akan Dia yang tersembunyi itu. Kita punya ketergantungan pada Dia yang menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber inspirasi kita. Maka berdoalah dengan tekun, jangan bosan, jangan malas dengan berdoa. Lu ikut ambil bagian dalam seluruh suka duka hidup kita. Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu jeritan hati kita terdalam, Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Maka berdoalah dengan penuh iman. Lalu jalan lain lagi untuk membangun kebahagiaan adalah dengan membuka diri pada kehidupan sesama. Tidak cukup dengan doa, tidak cukup dengan bekerja keras, tetapi harus membuka diri pada sama, terlibat dalam kehidupan bersama. Kalau kita selalu menarik diri dari hidup bersama, itu tanda-tandanya bahwa kita kurang bahagia. Kebahagiaan itu harus ditunjukkan, kebahagiaan itu harus dibagikan. Jadi harus melibatkan diri dalam kehidupan bersama. Hanya dalam pertemuan yang sama, hanya dalam perjumpaan yang sama, siapapun orangnya, kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. Iman kita bisa bertumbuh kembang, iman kita bisa berbuah ketika kita membuka diri pada kehidupan bersama, ikut ambil bagian dalam kehidupan bersama. Jadi kalau sudah bangun hidup rumah tangga, terlibatlah dalam hidup gereja, terlibatlah dalam hidup berkeluarga, terlibatlah dalam hidup bermasyarakat. Di sanalah realnya kehidupan ini, di sanalah realnya kehidupan beriman itu. Di sanalah kita bisa tahu Tuhan itu sungguh-sungguh kita yakini atau tidak, sungguh-sungguh kita kasihi atau tidak. Hanya dalam perjumpaan itu. Itulah jalan-jalan bagaimana supaya kita sampai pada kebahagiaan. Saudara-saudari, Bapak Ibu umat, keluarga, secara khusus kedua mempelai yang dicintai Tuhan, firman Tuhan itu enak untuk dibicarakan, enak untuk diomongkan, tetapi pahit untuk dijalankan, pahit untuk dihayati dalam kehidupan ini. Mengapa? Ajaran Tuhan itu ternyata tidak mudah untuk dijalankan, hanya mudah diucapkan. Begitu dihayati kita kesulitan. Jika pastor bertanya kepada kita semua yang ada di sini, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Pasti jawaban sama, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada pikiran sebelum langsung iya. Sebaliknya kalau pastor bertanya, apakah kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita? Mulai ragu-ragu jawabannya, mulai bervariasi, bahkan tidak jelas. Itu menunjukkan firman Tuhan itu memang manis di mulut, tetapi pahit untuk dijalankan dalam kehidupan ini. Kita diajak, pastor mengajak kita semua supaya firman Tuhan itu benar-benar kita hayati, benar-benar menjadi pelita hidup kita, tongkat di jalan yang licin. Ya, kita harus sungguh-sungguh membangun relasi yang hangat dengan Tuhan, membangun relasi yang akrab dengan sesama, supaya firman Tuhan itu bisa kita hayati. Hubungan manusia dengan Tuhan itu, Bapak Ibu, digambarkan seperti orang tua dan anak, seperti kita dan sahabat, seperti pohon dan ranting-ranting, menunjukkan Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Manusia tidak mungkin hidup seorang diri tanpa kehadiran Tuhan. Kesatuan hidup dengan Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup kita.
Tetapi pertanyaan yang maha penting, apakah kita yang hidup bersatu dengan Tuhan sudah menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan ini? Tanda orang yang mengasihi Tuhan, tanda orang yang beriman kepada Tuhan harus berbuah dalam kehidupan ini, harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi sama. Itu tandanya yang real bahwa kita mengasihi Tuhan, kita menjalankan perintah Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan sendiri. Dalam Injil tadi dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih itu adalah hidup, kasih itu adalah pengorbanan, kasih itu adalah pemberian diri. Tak ada kasih yang lebih besar selain kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Kepada Sehat Claudius Sidaputar dan saudari Carolina Rubarus, ingatlah, kasih harus menjadi landasan perkawinan. Kasih harus menjadi landasan untuk membangun hidup berumah tangga. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih adalah hidup yang benar. Kasih adalah pedoman yang kokoh bagi kita. Rawatlah kasih yang Tuhan berikan. Jagalah kasih yang Tuhan berikan, supaya benar-benar sakramen. Perkawinan ini benar-benar tanda rahmat Allah yang nyata dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mendukung kedua mempelai, kedua